Oke guys, di video kali ini gua mau membacakan alur cerita Chuko Demokoi Gashitai versi manga. Ingat ya guys ya, versi manga bukan versi anime. Karena versi animenya belum ada. Cuma ya kita doakan aja lah ya, siapa tahu suatu saat nanti bakal dirilis ke versi anime. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, gua mau membacakan sinopsisnya terlebih dahulu. Karena biasanya orang-orang kan termasuk gua juga sih, kalau ada anime baru yang nggak dia kenal, pasti hal pertama yang dilakukan baca sinopsisnya dulu lah, ya kan? Kalau sinopsisnya dirasa bagus, pasti bakal lanjut buat nonton animenya. Seperti yang sebentar lagi akan gua ceritakan guys. Siapa tahu kalian tertarik. Jadi, Chuko Demokoi Gashitai bercerita tentang Arima Seiji, pelajar SMA kelas 2 yang sangat menyukai game eroge dan sangat membenci gadis dunia 3D atau dunia nyata akibat sebuah insiden di masa lalu. Nah, suatu hari ketika pulang dari membeli game kesukaannya, tiba-tiba dia menyaksikan seorang gadis yang mau diperkosa oleh beberapa berandalan. Karena sebuah keberuntungan, dia pun berhasil menyelamatkan gadis tersebut. Lalu setelah itu apa? Penasaran kan? Nah, makanya tonton video ini sampai habis. Oke guys, kita awali cerita ini dengan perkenalan dulu lah ya. Kenalin, dia ini MC-nya bernama Arimiya Seiji, kelas 2 SMA, yang juga penyuka game eroge. Nah, di suatu malam yang dingin, Seiji sedang mencari game baru buat dia mainin. Lalu kenapa dia mencari game baru? Karena game eroge yang lama sudah tidak asik lagi buat dimainkan. Soalnya heroinnya sudah punya mantan. Jadinya tidak lagi ideal buat diwaifuin, begitu pikirnya. Singkat cerita, setelah selesai membeli game, Seiji tidak sengaja melihat ada seorang gadis yang lagi mau diperkaos. Tak mau terlibat dalam masalah itu, Seiji sebenarnya mau kabur. Tak taunya ketika mau kabur malah ketahuan. Ya udah deh, terpaksa dia mengambil HP buat nelpon polisi. Melihat Seiji menelepon polisi, para berandalan itu pun langsung lari. Ternyata Seiji cuma pura-pura doang. Aslinya mah dia nggak nelepon polisi sama sekali. Dan setelah itu, dengan mata yang berkaca-kaca, gadis itu mencoba memanggil Seiji. Mungkin mau berterima kasih kali ya. Tapi apa daya, Seiji langsung main pergi aja, tidak menggubrisnya sama sekali. Keesokan harinya, saat di kelas, ketika Seiji lagi asik ngobrol sama temennya, tiba-tiba Ayame, cewek yang terkenal berandalan dan sering bolos, menyapa dirinya. Tentu hal itu membuat Seiji kaget dong, mengapa dia menyapaku? Tapi pas dilihat secara baik-baik, kok Ayame mirip sama cewek yang kemarin ya? Atau jangan-jangan emang dia lagi? Waduh, gimana nih? Lalu setelah itu, ketika pulang sekolah, Seiji lagi mencari sahabatnya, Tozaki. Niatnya sih mau pulang bareng, tapi orangnya malah nggak ada. Temannya yang lain pun berkata kalau Tozaki tadi pergi bareng Ayame. Apa? Ayame? Ya sudahlah, yang jelas Ayame tidak akan memukul seseorang tanpa alasan. Begitu pikirnya. Besok harinya, tiba-tiba ada cewek cantik dan juga super imut muncul. Sontak satu kelas pun jadi heboh. Dia ini siapa? Apakah murid baru? Tak taunya bukan. Ternyata cewek ini adalah Ayame. Ayame pun langsung mendatangi Seiji. Dengan muka memerah dia pun berkata, Ini nggak seperti aku suka sama kamu atau ada sesuatu ya. Jangan GR. Seketika Seiji pun kaget dan ngomong ke Tozaki. Hey bro, apa yang terjadi? Kok tiba-tiba dia berubah gitu? Apa yang semalam kalian bicarakan? Tozaki pun menjawab, kemarin Ayame nanya, cewek seperti apa yang kau suka? Ya udah, aku jawab aja. Dia suka sama cewek twin tail.
Mendengar hal itu, Seichi pun marah. Aku mencoba menjauhinya, kenapa kau malah mendekatkan aku padanya? Ya begitulah, walaupun penampilan Ayame berubah, namun sifatnya belum berubah. Dia masih tetap galak. Singkat cerita, ketika pulang sekolah, Ayame kembali menyapa Seichi. Namun kali ini dia agak berani. Ayame membawa Seichi ke belakang sekolah. Hal ini membuat Seichi jadi takut. Apa yang akan dia lakukan kepadaku? Lalu ketakutannya itu berubah menjadi kebingungan. Soalnya tiba-tiba Ayame menyatakan cinta padanya. Seichi juga nggak tahu harus menjawab apa. Tapi ya udah, dia pun berkata, "Kenapa kau suka padaku?" Ayame menjawab, "Kau ingat, kemarin kau menyelamatkanku bukan? Itulah mengapa aku sangat senang." Lalu Seichi menjawab lagi, "Maaf, aku menolak, soalnya aku hanya tertarik sama cewek 2D." Mendengar hal tersebut, Ayame pun kesal dan sambil marah-marah dia ngomong, "Apa bagusnya cewek 2D? Bahkan mereka nggak nyata." Dan di akhir kalimat, Ayame juga berkata, "Aku akan membuat diriku lebih manis dari cewek anime ataupun game dan menjadi cewek ideal bagi dirimu. Jadi bersiaplah." Besoknya, Seichi pun masih kepikiran dengan perkataan Ayame. Dia berpikir apakah mungkin aku bisa jatuh cinta dengan gadis nyata. Lalu kemudian pas di sekolah, Ayame kembali menemui Seichi. Namun kali ini dia tidak lagi malu-malu. Dia sudah berani terang-terangan menanyakan tipe cewek game eroge yang Seichi suka di depan semua orang di kelas. Hingga membuat Seichi malu dan dengan spontan menariknya untuk menjauh dari keramaian. Nah, di saat itu Seichi ngomong, "Kamu tidak seharusnya ngomong begitu. Aku kan jadi malu. Ntar aku dicap sebagai orang mesum lagi." Melihat Seichi yang suka banget sama cewek 2D membuat Ayame penasaran dan dia pun menanyakannya. Lalu Seichi pun menjawab, "Cewek 2D itu mengajarkan kita betapa indahnya hidup. Ya intinya kau kalah telak lah sama cewek 2D." Dan di akhir kalimat Seichi juga berkata, "Kenapa sih kau rela melakukan semua ini?" Dengan percaya diri Ayame menjawab, "Agar dia bisa menjadi wanita idaman yang Seichi inginkan. Simple is that." Mendengar jawaban itu, hati Seichi pun sedikit luluh. Dia mulai menerima Ayame dan tidak lagi menjauhinya. Lalu setelah itu, Seichi tiba-tiba dipanggil ke ruang guru. Dan salah satu guru, yaitu Kotani Sensei yang juga sepupunya Seichi, meminta Seichi untuk berpura-pura menjadi pacar Ayame. Tentu hal tersebut membuat Seichi terkejut. "Nani?" Sekaligus membuat Seichi bertanya-tanya, "Kenapa harus aku?" Ya nggak perlu dijelasin lagi lah ya, karena cuma Seichi satu-satunya orang yang bisa dekat dengan Ayame. Sebelum-sebelumnya nggak ada satupun orang yang dekat dengannya. Kotani Sensei juga berkata, ini adalah kesempatan besar untuk merubah sifat Ayame, karena dia dikenal sebagai siswi berandalan dan suka bolos. Sebenarnya Seichi menolak, tapi karena dia diancam, jika menolak rahasianya akan dibongkar Kotani Sensei, ya sudahlah, mau nggak mau jalanin aja. Kemudian setelah itu, dengan bento yang Ayame buat, dia pun ngajak Seichi untuk makan siang bareng. Seichi menerimanya, dan pas bento buatan Ayame dicobain, wow, ternyata ini enak banget. Bahkan masakan ini lebih enak daripada masakan ibuku. Aku speechless. Lalu setelah itu, bel pun berbunyi dan mereka berdua kembali ke kelas. Nah, saat di kelas, rumor kedekatan Seichi dengan Ayame telah menyebar ke seisi kelas. Hal itu pun membuat Seichi risih. Namun yang paling membuatnya khawatir adalah Ayame. Entar kalau dia mendengar rumornya, gimana? Kan gawat. Dan ya begitulah, gak sampai 5 menit, Ayame pun tahu gosip itu. Ya udah, langsung digebrak tuh meja. Gedubrak. Keesokan harinya, Ayame ngajak pulang bareng. Dan ketika akan pulang, tiba-tiba mereka melihat ada seorang gadis yang sedang dipalak oleh sejumlah pria. Seichi sebenarnya juga nggak peduli karena menurutnya itu bukan urusannya. Tapi tiba-tiba sifat Ayame yang galak keluar dan hendak memukul cowok yang malakin tersebut. Namun hal itu dihentikan oleh Seichi. Seichi tidak ingin Ayame melakukan kekerasan. Apalagi amit-amit
Kalau gara-gara ini sampai dikeluarin dari sekolah kan bahaya. Nah, setelah kejadian itu, Ayame pun meminta maaf karena dia tidak bisa mengontrol sikap kasarnya. Namun dia berjanji akan terus berusaha agar sikap kasarnya bisa hilang walaupun itu sulit. Mendengar hal tersebut, Seichi pun terharu dan berkata kalau Ayame tidak perlu memaksakan dirinya, cukup jadi dirinya sendiri aja. Lalu malam harinya, ketika Seichi hendak mau membeli game baru, dia tanpa sengaja bertemu Ayame yang lagi sama Om-Om. Dia pun terkejut dan seketika Seichi teringat akan perkataan Ayame yang sempat mengatakan kalau akhir-akhir ini dia lagi ada kerjaan sampingan. Mungkinkah kerjaannya itu? Melihat itu, Seichi seolah tak percaya. Apa iya Ayame menjual diri? Emang sih ada rumor mengatakan kalau dia orangnya nakal. Tapi masa sih? Aku bingung. Lalu besok paginya, tak disangka Ayame datang ke rumah Seichi guna mengajaknya ke sekolah bareng. Hal itu membuat orang tuanya terkejut. Tidak biasanya ada cewek datang ke sini. Tak lama kemudian, mereka pun berangkat dan pas di perjalanan, Seichi menanyakan suatu hal yang dari kemarin buat dia penasaran, yaitu soal Om-Om yang pergi bersamanya. Ayame pun menjawab kalau Om-Om itu adalah papanya. Dia jarang bertemu dikarenakan orang tuanya sudah bercerai. Makanya sekali bertemu, dia pengen ngajak papanya jalan-jalan. Mendengar hal itu membuat Seichi merasa bersalah. Dia sempat menduga kalau Ayame menjual diri. Ternyata dia salah sangka. Ayame tidak seperti itu. Lalu Seichi pun meminta maaf dari lubuk hatinya yang terdalam. Ayame memaafkannya, tapi dia lebih senang kalau Seichi menerima cintanya. Aduh, masih aja nih si Ayame cari-cari kesempatan. Oke guys, sepertinya cukup sampai di sini aja dulu ceritanya. Nah, bagi kamu yang penasaran dengan lanjutannya, jangan lupa di subscribe guys, biar nggak ketinggalan. Ya sudah guys, kalau gitu sampai ketemu lagi di part 2. Pimps in the crib, ma.